Daniel duduk di kursi kebesarannya, dia menggigit bibir bawahnya mengingat saat tadi melihat Fiona sedang bersama Satria masuk ke dalam mobil. Hatinya bertanya-tanya, mereka pergi kemana sampai Fiona mengirim pesan padanya untuk meminta mengizinkan Satria telat masuk kerja. Segitu pentingnya Satria buat Fiona, sampai Fiona yang tidak pernah membalas pesan darinya, dia rela mengirim pesan padanya demi sang suami tercinta. Astaga, aku sudah gila. Bagaimana bisa aku cemburu pada suaminya? Daniel merasa dirinya sudah tidak waras lagi. Padahal sebelum dia pulang ke Indonesia, hidupnya baik-baik saja, dia pikir dia sudah melupakan perasaannya pada Fiona, tapi ternyata perasaan masih ada di hatinya. Tapi bagaimana kalau ternyata Fiona sakitnya tambah parah makanya suaminya meminta izin datang telat ke kantor. Sungguh dia sangat mengkhawatirkan wanita itu. Suara seseorang membuka pintu membuyarkan lamunan Daniel. Dia melihat ada Alexa menyembul masuk ke dalam. Daniel. Alexa langsung merangkul Daniel yang sedang duduk di kursi kebesarannya. Daniel melepaskan rangkulan Alexa, tolong jaga sikap. Ini di kantor. Alexa terpaksa melepaskan rangkulannya, hehe. Maaf habisnya aku kangen, udah lama lo kita gak ketemu. Kita ketemu pas reunian dan pesta ulang tahunku saja. Itu juga hanya sebentar. Semalam kenapa kamu tiba-tiba pergi? Aku ada urusan. Alexa duduk di kursi satu lagi, berhadapan dengan Daniel, hanya terhalangi meja. Dulu aku masih ingat saat kita masih SMA, kamu meminta aku untuk tidak membuli Fiona lagi. Apa alasannya? Alexa merasa Daniel diam-diam tertarik pada Fiona, walaupun dia berharap dugaannya itu salah. Baginya tidak masuk akal seorang Daniel Gilbert tertarik pada wanita biasa seperti Fiona. Walaupun dia merasa dugaan itu semakin kuat saat melihat Daniel yang langsung pergi keluar begitu melihat Fiona tidak ada pada saat di reunian itu. Ingin sekali Daniel berterus terang bahwa dia sangat mencintai Fiona agar Alexa menyerah mengharapkannya, tapi dia takut Alexa akan mengadu pada papanya, yang ada nanti papanya akan menghancurkan hidup Fiona, dia tahu papanya seperti apa. Papanya gak mungkin rela jika dia berhubungan dengan orang sekelas Fiona, belum lagi Fiona adalah istri orang lain. Karena aku tidak suka dengan sikap kamu yang selalu merendahkan orang lain. Aku pernah melihat kamu menyiram baju Fiona dengan air minuman. Apa kamu tahu tanpa sadar kamu telah membuat mental Fiona down, beruntung dia tidak dendam padamu. Tapi dari sikap kamu itu membuat aku curiga kamu suka sama dia. Alexa terkekeh sebentar, tapi rasanya tidak mungkin juga selera kamu rendahan, apalagi dia istri orang lain. Daniel tidak suka jika ada yang menghina wanita yang dicintainya itu, aku rasa lebih baik kamu tidak perlu ikut campur aku mau suka sama Fiona atau tidak. Kita tidak ada hubungan apa-apa Alexa. Kita sudah dijodohkan, Daniel. Aku sudah menolaknya. Tetap saja orang tua kita tidak mendengarkan kamu. Bahkan perusahaan keluarga kita sudah lama bekerja sama. Daniel menghela nafas, cinta itu tidak bisa dipaksakan Alexa. Tapi kenapa tidak bisa mencintai aku? Bahkan aku rela memberikan apapun yang kamu mau, termasuk hal yang berharga sekalipun. Daniel tidak akan fokus jika Alexa terus saja berada di ruangannya, aku masih banyak pekerjaan, Alexa. Alexa merasa kecewa karena Daniel malah mengusirnya, baiklah aku pulang dulu, aku akan sering datang ke sini. Setelah pergi dari kantor dengan grup, Alexa memfoto pintu ruang CEO. Dia mengirimkan pesan pada grup WA itu. Alexa, pagi ini abis bertemu calon tunangan, dia sangat senang bertemu denganku. Alexa merasa malu pada teman-temannya karena Daniel malah pergi begitu saja semalam, padahal ada acara dansa yang sudah dia siapkan untuk dia dan Daniel. Bahkan Daniel tidak ada saat pemotongan kue itu. Sementara semuanya sudah pada tahu bahwa Daniel adalah calon tunangannya Alexa. Dia ingin merasa jadi wanita yang paling beruntung di antara semua wanita alumni sekolah. Karena hanya dia tempat berlabuhnya seorang Daniel Gilbert. Grup WA pun menjadi ramai kalau membahas soal Daniel. A. Oh aku iri. B. Wah pasti kalian abis mesra-mesraan ya. Alexa, hehe. C. Tapi kenapa semalam Daniel malah pergi? Alexa, dia ada keperluan mendadak. Sekarang kalian percayakan kalau hubungan aku dan Daniel baik-baik saja. Setelah Alexa pergi, Daniel mendapatkan kabar dari Andrian kalau Fiona baik-baik saja. Karena Andrian bertanya kepada kekasihnya. Daniel merasa lega mendengarnya, dia menjadi bisa fokus kembali bekerja jika sudah tahu keadaan Fiona. Daniel begitu serius melihat rekaman CCTV di laptopnya, sebuah rekaman di tempat spa tempat Miska datang kemarin.
Dia melihat Miska datang jam 4 sore tapi sampai tempat spa itu tutup tidak juga kelihatan Miska keluar dari sana. Wanita itu sangat cerdik, sampai tidak ketahuan bagaimana bisa dia keluar dari tempat spa. Gumam Daniel sambil memperhatikan rekaman CCTV dengan seksama. Iya Tuan, sementara Tuan Anderson sangat mencintai Bu Miska, dan sangat mempercayainya. Karena itu saya tidak bisa melaporkan ada kejanggalan antara Bu Miska dengan Satria. Bisa-bisa malah saya yang dipecat oleh beliau. Asisten Z padahal begitu setia kepada Tuan Anderson, tapi Tuan Anderson telah dibutakan oleh cinta. Daniel melihat ada gelagat yang mencurigakan dari seorang wanita yang memakai baju merah. Dia terlihat sedang celingak-celinguk memperhatikan ke arah basement, seolah-olah takut ada yang melihat dirinya. Daniel memperbesar layar untuk melihat wajah wanita dengan jelas. Bukankah ini mirip wanita itu? Walaupun nampak buram dan wanita itu bermasker juga berambut pendek, tapi dia memakai kalung yang sama dengan Miska. Apa mungkin Bu Miska masuk ke dalam tempat spa karena ingin merubah penampilan? Itu artinya dia tahu ada yang mengikuti makanya dia memakai mobil temannya. Asisten Z menduga-duga. Daniel berpikir sejenak, itu artinya dia tahu sedang diawasi olehmu asisten Z. Sepertinya begitu Tuan. Lebih baik kamu sewa detektif handal untuk mengawasi wanita itu. Baik, Tuan. Fiona, dengarkan penjelasanku dulu. Satria menahan Fiona yang akan keluar dari mobil, setelah sampai di depan laundryku. Apa yang harus dijelaskan? Selama 2 tahun ini Mas Satria telah membohongi aku. Fiona menatap Satria dengan penuh kekecewaan. Aku gak bohong, waktu itu memang begitu kenyataannya. Kamu sendiri kan yang lihat hasil pemeriksaan itu. Fiona jadi teringat dengan ucapan Daniel mengenai kejanggalan di antara Satria dan ibu tirinya Daniel, tapi dia tidak bisa memvonis begitu saja tanpa ada bukti yang jelas. Sebelum dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, yang pasti kepercayaannya pada Satria kini telah hilang. Yang ada hatinya sangat sakit karena selama 2 tahun ini Satria tidak menyentuhnya bukan karena dia ada gangguan pada hormonnya tapi karena Daniel memang tidak ingin menyentuhnya tanpa alasan. Apa selama ini aku tidak menarik untukmu Mas? Makanya kamu sampai membohongi aku kayak gini. Enggak, bukan begitu Fiona. Itu karena akhir-akhir ini memang stres dengan pekerjaan baru aku butuh penyesuaian. Kalau hanya penyesuaian dengan pekerjaan kenapa harus sampai 2 tahun? Dulu aku mencoba memahami karena aku pikir Mas ada gangguan pada hormon kamu, tapi ternyata kamu telah merusak kepercayaan aku. Please Fiona, jangan marah seperti ini. Aku tidak pernah macam-macam, aku hanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, aku hanya ingin kita bisa cepat menjadi orang mampu agar tidak dihina orang lain. Terlalu banyak mementingkan pekerjaan sampai mengabaikan istrinya sendiri. Begitukah? Bukan. Bukan begitu Fiona. Itu artinya apa yang aku lakukan padamu tidak menarik kan? Untuk apa mempertahankan aku jika kamu sendiri tidak bisa menghargai pernikahan ini? Satria langsung menarik Fiona ke dalam pelukannya. Jangan bilang begitu Fiona, aku begini karena kamu juga. Aku bekerja keras buat masa depan kita. Sampai aku tidak peduli dengan rasa lelah aku. Namun entah mengapa semua yang Satria ucapkan padanya sama sekali tidak bisa membuat dia yakin. Malah rasanya menyakitkan karena Satria telah membohonginya selama ini. Apa dia tidak menarik lagi untuk Satria? Atau mungkin karena Satria sudah puas dengan wanita di luar sana? Pikiran Fiona malah semakin kemana-mana. Fiona melepaskan pelukan Satria, aku mau kerja, Mas. Dia mengatakannya dengan nada ketus. Fiona. Fiona segera keluar dari mobil, Satria tidak bisa mengejarnya karena dia juga harus segera sampai ke kantor. Fiona tidak fokus bekerja, dia hanya bisa duduk di ruangannya, memijat kepalanya yang masih terasa pusing. Begitu menyakitkan mengetahui kenyataan bahwa selama ini suaminya baik-baik saja tapi tidak pernah mau menyentuhnya sama sekali. Harusnya kamu gak usah maksain kerja Vi. Ucap Sandra. Gak apa-apa, aku malah jenuh sendirian di rumah. Sandra membaca pesan di grup Y yang baru dia buka, oh lihatlah, cuma gara-gara Alexa datang ke kantor Daniel aja sampai heboh. Bagaimana kalau mereka pada tahu kamu dan Daniel? Sandra tidak melanjutkan perkataannya begitu Fiona memelototinya, Sandra malah nyengir kuda. Semalam Daniel kelihatan buru-buru sekali meninggalkan pesta ulang tahun Alexa. Cerita Sandra. Fiona berpikir apa mungkin Daniel pergi meninggalkan pesta karena demi mengantarnya berobat ke dokter. Itu artinya dia memang tidak memiliki perasaan pada Alexa. Apa mungkin Daniel hanya mencintai dirinya saja?
Oh iya Vi, tadi Andrian telepon aku, katanya disuruh Daniel buat nanyain keadaan kamu. Apa mungkin Daniel suka sama kamu Vi? Bukan sekedar ingin meniduri kamu malam itu. Fiona terdiam, dia tidak menanggapi perkataan Sandra, karena dia sudah tahu Daniel mencintai dirinya. Dia pun sama walaupun dia tidak bisa mengakui perasaannya pada Daniel, karena begitu menghargai pernikahannya. Dulu dia tidak ingin menyakiti Satria yang begitu setia padanya. Namun ternyata Satria telah membuatnya kecewa, padahal selama ini dia selalu berusaha menjadi istri yang baik untuk Satria. Haruskah aku mengikuti kata hatiku, walaupun itu salah, tapi aku juga ingin bahagia, mendapatkan cinta yang banyak darinya, bahkan dia membuat hatiku terus berdebar-debar. Ponsel Daniel bergetar. Daniel terperangah begitu melihat siapa yang mengirim pesan padanya. Sampai matanya berbinar-binar. Aku sudah gajian hari ini. Aku tunggu di kedai di dekat taman bunga nanti sore, untuk menepati janji aku buat mentraktir kamu. Hati Daniel berbunga-bunga membaca pesan dari Fiona, padahal bukan kata cinta atau apa, tapi bahagianya sungguh luar biasa. Yes, akhirnya Fiona ngechat gue. Oh rasanya ini seperti mimpi. Sampai dia mencubit pipi Andrian yang sedang ngopi bersamanya. Rasanya seperti abis menang jackpot yang begitu besar. Ish. Andrian melepaskan tangan Daniel. Dia memegang pipinya yang kesakitan. Hari ini Satria merasa tidak tenang, Fiona begitu marah padanya, dia takut Fiona akan mencurigainya berselingkuh. Padahal menurutnya tidak. Satria ingin mengirim pesan pada Fiona, tapi dia rasa jika dia terus minta maaf, Fiona akan keenakan, malah akan terus jual mahal padanya. Ini bukan pertama kalinya mereka bertengkar, seperti biasa Fiona yang akan mengalah, dia yakin Fiona tidak akan kuat marah terus padanya, pasti dia sendiri yang mengajak baikan, baru setelah itu Satria mencoba mencari akal yang logis alasan dia tidak menyentuh Fiona selama hampir 2 tahun ini. Lebih baik aku biarkan dulu hatinya tenang, nanti juga dia yang akan nanya duluan. Satria meletakkan ponselnya kembali. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar, ternyata ada pesan dari Miska. Hari ini kita tidak usah bertemu, temanku bilang ada yang meminta rekaman CCTV di tempat spa, aku yakin itu asisten Z, pasti suruhan anak tiriku. Satria tersenyum lega, baguslah setidaknya dia bisa mengistirahatkan juniornya hari ini, melakukannya bersama Miska sungguh menguras tenaga, apalagi sepertinya wanita itu hipers 3 kilo detik, sampai tenaga Satria terkuras. Makanya sudah loyo jika pulang ke rumah, dan memang dia juga tidak ingin menyentuh Fiona dulu sebelum hubungan partner ranjang dirinya dan Miska berakhir. Atau bisa saja malam ini dia melakukannya bersama Fiona. Ah tidak, tunggu 1 bulan lagi. Biar juniorku hanya fokus satu wanita saja. Satria segera membalas pesan Miska. Sayang sekali, padahal aku sudah tidak tahan. Tapi baiklah demi kebaikan kita. Satria padahal ingin muntah mengetik seperti itu pada Miska. Sebenarnya mereka berada dalam satu kantor, tapi harus pura-pura cuek selayaknya atasan dan bawahan. Tapi aku kangen sekali juniormu, boleh kamu foto? Aku ingin melihatnya. Satria menghela nafas berat, walaupun Miska sering melihat dan merasakannya, tapi dia merasa malu untuk memotretnya sendiri. Tapi bagaimana lagi, dia hanya seorang gigolo berdasi yang disewa oleh Miska. Satria terpaksa memerosotkan celananya sebentar lalu memotretnya. Dia terpaksa mengirimnya pada Miska. Rasanya harga dirinya begitu rendah. Oh, aku sangat menyukainya, biar nanti kita pikirkan kapan bisa bertemu. I love you sayang. Satria terpaksa membalas yang tidak sesuai dengan hatinya. Love you too. Dia segera menghapus semua isi chat itu, jangan sampai ketahuan Fiona. Miska diberitahu temannya mengenai asisten Z yang meminta rekaman CCTV di tempat spa itu padahal asisten Z sudah membayar uang tutup mulut, tapi karena dia temannya Miska tetap saja lebih peduli ke nasib temannya. Miska mengecak-acak rambutnya sendiri, wanita tipe hipers 3K ini pasti akan terus gelisah jika hasratnya tidak disalurkan, sementara dia sudah tahu kalau ternyata sekarang ini dirinya telah diawasi. Arah. Brengsek. Setelah kedatangan dia, semuanya jadi runyam. Awas ya kamu Daniel. Miska mengepalkan tangannya, padahal sebelum Daniel datang, dia begitu leluasa untuk bertemu dengan Satria, sebebas mungkin. Tapi saat ini dia merasa gerak-geriknya sedang diawasi. Satria memang paling jenuh jika sudah bertengkar dengan Fiona, dia lebih baik memilih berkumpul dengan teman-temannya di kafe milik Bayu sore ini. Kebetulan di sana tersedia biliar. Membalikkan keadaan, itu yang Satria rasa lebih tepat dalam situasi seperti ini.
Karena faktanya cewek tidak akan tahan jika dicuekin terus. Satria rasa dia harus merasa tidak bersalah apapun, malah harus dia yang balik marah kepada Fiona karena merasa dituduh yang bukan-bukan oleh Fiona. Karena biasanya begitu, Fiona tidak akan tahan lama-lama marahan dengannya. Paling juga nanti pas pulang, Fiona akan bilang, "Mas, aku minta maaf sudah menuduh Mas yang tidak-tidak." Satria tersenyum kecut, dia sudah menduga akan terjadi seperti itu. Fiona yang selalu mengalah, Fiona yang selalu minta maaf padanya, dan Fiona yang selalu tidak tahan jika terus dicuekin olehnya. Satria memang terbiasa pulang telat, selain bersama Miska, dia juga sering berkumpul dengan teman-temannya sampai larut malam. Karena itu Fiona mempercayai Satria berkumpul dengan temannya karena Satria pernah mengirim foto dia sedang berkumpul dengan mereka. "Malam ini gue traktir kalian minum deh," seru Satria. Dan Bayu membawa minuman yang banyak ke atas meja. "Tumben tidak dengan si tante, biasanya sama si tante dulu baru kesini," ejek Benny, sambil menyodok bola Q. "Biasalah mereka ada konflik keluarga," jawab Satria. "Terus bini lu gak pernah curiga gitu sama lu? Secara 2 tahun lo?" tanya temannya yang satu lagi, Ervan. "Nah itu yang gue suka dari Fiona, dia gampang dibodohi. Mungkin karena dia terlanjur cinta mati sama gue. Secara dia tidak pernah diperhatikan keluarganya, hanya gue yang perhatian sama dia." Kini giliran Satria yang bermain. Benny malah tertawa, "Hahaha. Sama kayak bini gue berarti." Bayu ikut menimpali, "Paling bininya Satria bentar lagi chat gue, 'Maaf mengganggu Mas Bayu, lagi sama Mas Satria gak?'" Mereka yang ada di sana pada tertawa. "Ya gak apa-apa kali, bantu teman, kan wajar," Satria mengatakannya dengan santai. Di sepanjang perjalanan, tiada hentinya Daniel terus tersenyum. Hari ini dia akan makan bersama Fiona, oh bahagianya. Daniel jadi ingin cepat sampai ke sebuah kedai yang dijanjikan oleh Fiona. Akhirnya dia bisa makan bersama Fiona juga, walaupun dia terpaksa harus makan di pinggir jalan, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Tapi tak apalah, mau makan di mana juga, yang penting bersama Fiona. Walaupun dia tahu Fiona mentraktirnya karena berhutang budi padanya, bukan ingin berkencan dengannya. Berkencan. Bisa-bisanya dia berpikiran ingin berkencan dengan Fiona, istri orang lain. Daniel memarkirkan mobil di sekitar taman bunga, dia turun dari mobil dan langsung mencari kedai yang dijanjikan. Mungkin saking cintanya, matanya langsung tertuju pada Fiona yang sedang sibuk dengan ponselnya di kedai pinggir jalan sana. Daniel bergegas menghampirinya. "Fiona," sapa Daniel sambil tersenyum manis. Fiona mendongakkan kepala ke arah Daniel, suara itu, setiap Daniel menyebutkan nama Fiona begitu lembut, membuat Fiona merasa sangat nyaman. Haruskah dia menyuruh Daniel terus saja memanggil namanya? Berbeda dengan Satria, dia lebih banyak menyebutkan namanya dengan nada agak tinggi seperti sedang membentak dirinya. Apalagi melihat Daniel tersenyum, rasanya dia hampir melupakan status dirinya yang menjadi istri seorang Satria. Fiona membalas senyuman Daniel, "Oh silahkan duduk." Daniel menganggukkan kepala, dia duduk berhadapan dengan Fiona, hanya terhalangi satu meja. Pandangannya tak bisa lepas dari wajah cantik Fiona, apalagi saat Fiona tersenyum padanya. "Kamu mau makan apa?" tanya Fiona. Tumben sekali wanita itu bersikap santai dengannya, tidak seperti kemarin-kemarin yang selalu saja berusaha menghindari dirinya. Apa aja boleh, asal jangan ayam." Fiona langsung menoleh ke arahnya, sampai kedua mata mereka bertemu, sekarang giliran Daniel yang gugup. "Kamu tidak suka daging ayam?" Tidak. Kenapa?" "Aku juga tidak tahu, hanya dari kecil tidak suka." Fiona menganggukkan kepala, dia melihat daftar menu di kedai itu, sementara Daniel terus memperhatikan di setiap pergerakan Fiona yang sedang fokus membaca daftar menu. "Bagaimana kalau kita makan nasi uduk?" "Nasi? Nasi apa? Uduk?" Fiona tertawa kecil, "Nasi uduk. Itu enak banget loh." Tertawa Fiona sangat menular, membuat Daniel ikut tersenyum memperhatikannya. Boleh, apa saja boleh, yaitu tadi asal jangan ada daging ayamnya." "Oke." Lagi-lagi Fiona tersenyum padanya. Fiona segera memesankan 2 piring nasi uduk buat mereka. Sambil menunggu pesanan datang, Fiona memperlihatkan laporan keuangan laundryku hari ini. Hari ini cuma dapat 10.300.000. Daniel memperhatikan semua laporan keuangan itu dengan seksama. "Ya udah, uangnya simpannya di kamu aja." "Loh kok di aku?" Sebenarnya Daniel tidak memerlukan uang hasil laundry itu, biar per bulan saja setor uangnya.
Tapi laporan keuangannya tiap hari. Laporan keuangannya gak sekalian per bulan juga. Tiap hari aja, aku ingin tahu. Padahal dalam hati ingin selalu bertemu kamu. Tak berselang lama pesanan pun sudah tersedia di atas meja. Daniel memperhatikan nasi uduk di hadapannya yang dihiasi mendoan dan udang goreng. Dia nampak ragu untuk memakannya karena pertama kalinya dia makan di tempat seperti ini. "Ayo makan," suruh Fiona. "Oh iya." Daniel dengan ragu-ragu memasukkan nasi uduk itu ke dalam mulutnya. Dia sedikit tercekat, rupanya rasanya tak sesuai bayangannya, ternyata begitu enak, sampai dia menganggukkan kepala sambil tersenyum. Fiona memperhatikan Daniel yang begitu lahap memakan nasi uduk di kedai sana. Dia merasa lega karena Daniel menyukainya. Dia tadinya khawatir takut Daniel pingsan gara-gara dikasih makanan di pinggir jalan. Setelah selesai makan, Fiona dan Daniel berjalan bersama walaupun terpaut jarak sekitaran kurang lebih 30 cm. Sore hari ini suasana di sana begitu sepi, cocok untuk menenangkan pikiran. Terima kasih atas traktirannya." Daniel mencoba membuka pembicaraan setelah mereka lama sekali berdiam diri hanya memperhatikan bunga-bunga yang indah di sana dan pepohonan yang menjulang tinggi. "Kenapa harus terima kasih? Itu sebagai bentuk aku membayar biaya dokter semalam." Daniel refleks meletakkan telapak tangannya ke kening Fiona. "Badan kamu masih panas, Fiona. Kenapa malah kerja?" Sentuhan tangan Daniel bagaikan sebuah listrik yang membuat hati Fiona bergetar hebat. Dia langsung menepis tangan Daniel dengan halus. "Oh, aku baik-baik aja kok, nanti juga sembuh." Tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Hujan turun dengan begitu deras, sementara mereka berada di tempat yang cukup jauh dengan tempat Daniel memarkirkan mobil. Daniel menarik Fiona mencari tempat untuk berteduh. Mereka terpaksa berteduh di bawah pohon yang rindang. "Ya ampun, bajuku basah sekali." Fiona mengusap-usap bajunya yang basah. Jakun Daniel naik turun begitu melihat ada sesuatu yang terlihat di balik baju Fiona yang berwarna putih, tapi dia masih bisa mengontrol dirinya. Dia segera melepaskan jasnya, memakaikan jasnya pada Fiona. "Pakai ini." Fiona mendongak ke arahnya sampai kedua mata mereka bertemu. Mereka seakan terhipnotis dengan suasana yang sangat romantis dan dingin seperti ini. Daniel tak bisa mengendalikan dirinya, perlahan dia mencodongkan kepalanya, membuat kedua bibir mereka menempel. Daniel mengerjap, begitu menyadari kesalahannya. Dia melepaskan kecupan itu. Maafkan aku Fiona." Pertahanan Fiona mulai roboh, entah kecewa yang begitu mendalam pada satria yang selama ini telah membohonginya, atau karena dia terhanyut dengan pesona Daniel apalagi saat melihat rambutnya yang basah, terlihat lebih tampan. Tanpa sadar dia sedikit menjijitkan kakinya membuat kedua bibir menempel kembali. Daniel terhenyak, tidak menyangka Fiona membalas ciumannya. Rasanya seakan mereka lupa bahwa Fiona telah memiliki seorang suami.